Hai hai hai, ketemu lagi sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, kali ini kita mau ngebahas, nggak sih, aku yang mau ngebahas. Mungkin ini sering dialami oleh wanita-wanita ya, wanita termasuk aku gitu. Kalian mungkin pernah mengalami lesu atau lemah atau bangun tidur atau setelah duduk itu kayak merasa pusing gitu. Nah, mungkin itu salah satu gejala di mana kalian itu yang mengalami yang namanya anemia. Jadi beda ya antara hipotensi sama anemia. Kalau hipotensi itu kan tekanan darah rendah, sedangkan kalau anemia ini itu di mana kadar hemoglobin dalam dalam tubuh itu di bawah normal. Jadi anemia itu biasanya dialami oleh perempuan-perempuan atau wanita-wanita ya. Karena kenapa? Karena wanita itu mengalami yang namanya menstruasi, kemudian kehamilan, terus persalinan dan menyusui, dan kondisi itu menyebabkan kehilangan darah dan zat besi dalam jumlah yang banyak. Jadi kenapa anemia itu sering terjadi sama wanita-wanita atau perempuan-perempuan? Itu ya alasannya karena itu tadi ya. Nah, anemia ini biasanya itu bisa terjadi sementara atau dalam jangka waktu panjang. Nah, tingkat keparahannya itu bisa ringan sampai berat. Jadi, anemia ini merupakan salah satu gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin itu berada di bawah normal. Itu secara ringkasnya ya. Kemudian gejala apa aja sih yang biasanya timbul? Ya tadi yang disebutkan di awal ya, seperti lemah, 5L, lemah, lesu, lunglai, letih gitu ya. Terus mungkin kalian juga ketika ditanya kurang fokus atau detak jantung tidak teratur, mungkin napas pendek, nyeri dada, bahkan dingin di tangan dan kaki. Nah, itu beberapa gejala-gejala yang biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami anemia atau menderita anemia. Untuk biasanya itu kan kalau anemia itu ada makanan-makanan yang harus dihindari gitu ya, supaya mencegah anemia itu dialami oleh kita. Nah, salah satu caranya yaitu kita tidak mengonsumsi atau mengurangi atau menghindari makanan yang mengandung kafein. Karena biasanya itu kan kalau kalian pernah misalnya, kok kamu habis makan minumnya teh, terus sebenarnya itu bagus apa enggak atau tepat apa enggak. Nah, itu ya. Jadi nanti hubungannya di sini itu sama kejadian anemia itu tadi. Untuk beberapa hal atau beberapa kejadian itu ketika seseorang ini memiliki penyakit anemia, mengkonsumsi kafein dalam kadar berlebih itu dapat menyebabkan anemia yang dialaminya semakin parah. Nah, hal ini dapat terjadi akibat dampak kafein terhadap darah. Jadi, kafein ini dapat menyebabkan terganggunya proses absorpsi, yaitu kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah menjadi lamban. Tuh. Nah, penyerapan zat besi ini dipengaruhi oleh kombinasi makanan yang diserap pada waktu makan makanan tertentu. Ya, misalnya tadi kayak makanan-makanan yang mengandung kafein kayak kopi, teh maupun coklat gitu ya. Nah, salah satu senyawa yang biasanya sering kita dengar juga itu namanya senyawa tanin. Nah, senyawa tanin ini yang terkandung dalam teh jika berlebihan akan mengganggu penyerapan zat besi. Tubuh itu akan kekurangan zat besi, kemudian terjadi pembentukan butir darah merah itu akan berkurang dan mengakibatkan yang namanya anemia. Tuh. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu penelitian yang menyatakan kalau pengaruh penghambatan tanin itu dapat dihindarkan dengan cara tidak minum 1 jam setelah makan karena dapat menurunkan absorpsi zat besi hingga 85%. Nah, bayangin aja misal kalian udah makan nih, belum tentu juga itu sudah memenuhi asupan zat besi harian kalian, kemudian setelah makan kalian malah minum teh. Nah, jadi zat besi yang udah masuk ke dalam tubuh tadi bisa jadi terhambat atau tidak diserap tubuh dengan baik karena tanin yang ada dalam teh tersebut. Makanya kenapa ketika kita makan itu sebaiknya menghindari minum teh gitu ya. Itu sebaiknya bisa dikonsumsi atau minum teh itu. Dari hasil riset nih, salah satu hasil riset itu membuktikan bahwa minum teh setelah makan dapat mengakibatkan terjadinya anemia dikarenakan minum teh
itu paling tidak sejam sebelum atau setelah makan akan mengurangi daya serap sel terhadap darah. Jadi ada baiknya ketika kalian ingin mengonsumsi teh itu atau minum teh itu 1-2 jam setelah makan gitu, atau 1-2 jam setelah maupun sebelum makan. Kemudian selain, karena tadi kan kita udah bahas nih apa aja sih yang dapat menghambat zat-zat yang dapat membantu dalam pembentukan hemoglobin tadi, ya salah satunya tanin tadi yang dapat menghambat. Jadi untuk sekarang kita mau ngebahas nih, terus gimana sih caranya untuk mengatasi anemia atau kurang darah itu tadi ya, kurang darah atau kadar Hb di bawah normal gitu. Nah, untuk anemia ini sering terjadi ketika kita mengkonsumsi, bisa kita cegah dengan mengkonsumsi beberapa makanan penambah darah gitu. Biasanya makanan-makanan tersebut itu mengandung zat besi, kemudian vitamin B12, selanjutnya itu ada dan asam folat. Nah gitu. Nah, beberapa makanan yang dapat dikonsumsi untuk mencegah terjadinya anemia ini diantaranya itu misalnya kalau untuk makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, kemudian sereal, selanjutnya ada kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Selanjutnya untuk makanan kaya vitamin 12 itu contohnya kayak susu dan produk olahannya, kemudian makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe maupun tahu. Kemudian yang selanjutnya itu untuk yang makanan-makanannya mengandung vitamin C, itu biasanya terdapat dalam buah-buahan ya. Masih banyak contoh makanan-makanan lain yang bisa kita konsumsi untuk mencegah terjadinya anemia tersebut. Nah, untuk mengetahui gimana sih apakah kita mengalami anemia atau tidak, selain melihat dari gejala-gejala yang dialami tadi, itu bisa kita cek darah ya, cek darah ke dokter maupun ke klinik terdekat gitu, untuk mengetahui apakah kadar Hb kita itu normal atau di bawah normal. Nah, ketika kadar Hb itu di bawah normal, maka perlu kita perhatikan asupan makan maupun pola hidup kita juga ya. Nah, untuk selain mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, itu perlu adanya zat pendukung. Nah, zat pendukung ini biasanya itu suplemen tambah darah, TTD biasa sering disebut itu TTD atau tablet tambah darah gitu. Nah, di sini ada rekomendasi untuk tablet tambah darah itu bisa mengkonsumsi ferrous fumarate itu 60 mg atau asam folat 400 mikrogram. Nah, itu sebagai contoh aja ya. Nanti bisa cari lagi untuk tablet-tablet lainnya gitu, tapi menyesuaikan rekomendasi tadi gitu. Kalau termasuk golongan anemia, itu biasanya dikonsumsi 1 hari 1 tablet sampai kadar Hb-nya itu normal gitu. Jadi kalau dia udah golongan anemia, dia sudah terindikasi dia mengalami anemia tadi, konsumsinya itu 1 hari 1 tablet. 1 hari 1 tablet itu sampai kadar Hb-nya itu normal. Kemudian yang kedua itu ketika kalau kadar Hb-nya normal dan dia wanita subur maupun remaja perempuan, itu mengkonsumsinya 1 minggu 1 tablet. Jadi misalnya kalian konsumsi hari Senin, jadi Senin depan lagi, kemudian Senin depannya lagi, jadi rutin setiap minggu 1 kali 1 tablet. Selanjutnya kalau misalnya kalian menstruasi, kalau menstruasi itu konsumsi selama setiap hari 1 tablet. 1 hari 1 tablet itu dikonsumsi selama menstruasi. Jadi gitu ya. Nah, itu tadi mungkin reminder aja sih buat kita semua, termasuk aku sendiri gitu. Sebagai wanita-wanita yang mungkin mengalami gejala-gejala anemia, jadi perlu diperhatikan lagi. Yang paling penting sih memang tablet tambah darah itu penting gitu. Supaya itu mendukung juga kadar sel darah merah dalam tubuh kita tuh normal. Itu mungkin cukup untuk pembahasan kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.